Ya, juga kalau ada yang ingin mempersembahkan puji-pujian nanti boleh didaftarkan. Siapa tahu dia yang pemida kok lamore rekam Solo.
Selamat pagi. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, selamat datang Bapak Ibu di Gedung Bunga Lalan, Gereja Toraja, Jemaat Rantepao. Jadi ini gedung yang pertama kali tentu kita akan bersama ya tempati dalam ibadah perayaan Natal. Secara khusus bagi Bapak Ibu pensiunan pengerja Gereja Toraja yang boleh hadir di Gedung Bunga Lalan Gereja Toraja Jemaat Rantepao, dan kita akan bersama-sama menikmati sukacita dan kebersamaan kita di dalam ibadah perayaan Natal yang akan kita lalui bersama pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan segenap orang tuaku yang kekasih dalam Tuhan, adapun rangkaian acara yang akan kita jalani bersama dalam rangka perayaan Natal pensiunan pengerja Gereja Toraja pada Kamis 19 Desember 2024 sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, kita akan masuk dalam ibadah perayaan Natal sebagai pelayan firman Ketua Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Bapak Pendeta Alfred Anggui. Dan dalam ibadah kita nanti sekaligus akan dirangkaikan dengan sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan yang akan dibawakan oleh perwakilan pensiunan pengerja Gereja Toraja. Kemudian yang kedua dari pengurus BKGT yang akan disampaikan oleh Bapak Andarias Manda selaku sekretaris BKGT. Dan yang ketiga dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Baik Bapak Ibu dan segenap orang tuaku sekalian, kita akan segera masuk di dalam ibadah perayaan Natal pensiunan pekerja Gereja Toraja pada hari ini di Gedung Bunga Lalan Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Bapak Ibu dan saudara-saudara, gema lonceng Natal terdengar lagi. Rumah-rumah dihiasi pohon Natal yang indah-indah dan sang juru selamat. Suatu kebahagiaan jika saat ini kita berkumpul sebagai keluarga Allah, menikmati kebersamaan dalam sukacita Natal dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu marilah kita sampaikan sukacita Natal itu kepada semua orang di sekeliling kita dan di samping kanan kiri kita, sambil kita berjabat tangan kita menyampaikan selamat Natal. Ya, sambil tersenyum satu dengan yang lain sebagai ungkapan sukacita dan rasa syukur kita atas sukacita Natal hari ini. Semua kita merindukan cinta kasih Kristus yang menuntun kita ke jalan yang dikehendakinya dengan tema marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Mari kita bangkit berdiri bersama. Akan diawali dengan solo Hai Mari Berhimpun dan kita semua nanti akan masuk di ayat yang kedua. Mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir
yang sejati. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Gembala dipanggil, gembala dipanggil dari padang raya menuju palungannya yang rendah. Kita pun turut bergegas ke sana, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita laksanakan ibadah perayaan Natal hari ini dalam satu pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam Natal, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Bersama kita akan mendengarkan berita nubuatan Natal. Berita nubuatan Mika pasal 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Amin. Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Matius pasal 1 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-23. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Amin, firman Tuhan. Datanglah Immanuel, tebus umatmu
Sang Immanuel. Oh surya pagi datanglah dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Kunci Daud datanglah, gapura surga bukalah, tutuplah jalan terteruk, supaya selamat umatmu. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Kita akan bersama bermazmur bagi Tuhan berdasarkan Mazmur 150. Mazmur pasal 150. Bapak Ibu yang sempat bawa Alkitab, kita buka bersama atau yang ada di HP kita. Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan baca secara berbalasan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Semua kita puji, kita muliakan Tuhan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus.
tinggi dalam sorga, Engkau Tuhan yang kudus. Kau telah menyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Kita akan bersama masuk dalam penyalaan lilin Natal. Di depan ada 10 lilin yang akan dinyalakan oleh masing-masing perwakilan. Yang pertama, perwakilan dari pensiunan yang sudah ditentukan. Yang kedua dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Yang ketiga dari perwakilan BKGT. Yang keempat perwakilan dari YPKT. Yang kelima perwakilan dari YPTKM. Yang keenam perwakilan dari YKGT. Yang ketujuh perwakilan dari PT Sulo. Yang kedelapan perwakilan dari BPR, yang kesembilan perwakilan dari MPGT, dan yang kesepuluh perwakilan dari BVGT. Saat ini kita diajak menghayati kehadiran dan terang Kristus yang bersinar di antara kita. Nyalakan lilin ini dengan penuh syukur. Buka hati untuk menerima cinta kasih Kristus. Sehingga terang Kristus menerangi kegelapan hidup kita. Dan bagikanlah terang Kristus itu bagi sesama kita. Mari bersama kita bangkit berdiri. Ayat 1 akan dinyanyikan oleh song leader dan kita akan masuk nanti bersama menyanyikan ayat yang kedua dan yang ketiga. Malam kudus, malam kudus sunyi senyap. malam kudus, sunyi senyap. Kabar baik menggegam, baulah
malam kudus sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkah tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak Kudus. Cinta kasih kekal, cinta kasih kekal. Nyala lilin memang kecil, tetapi cahayanya dapat menerangi kegelapan. Lilin-lilin ini adalah lambang tekad dan harapan untuk terus memancarkan terang kasih Tuhan dan damai sejahtera Allah bagi semua orang. Biarlah terang kasih Tuhan terpancar di hati kita untuk kita semua tetap satu, saling peduli, saling berbagi, saling mengasihi, dan menjadi berkat bagi semua. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sidang masa raya Natal yang kekasih dalam Tuhan. Natal membawa kita pada perenungan tentang kehidupan yang telah kita lalui. Ada banyak hal dalam kehidupan yang membuat luka terhadap sesama dan bahkan menyakiti hati Tuhan. Engkau berkenan mengaruniakan sukacita dan damai sejahtera kepada kami. Kami sadar bahwa kami berdosa kepadamu dan bersalah kepada sesama kami. Damaikanlah diri kami dengan Engkau dan dengan sesama kami. Saudara-saudara, bagi kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan, dinyatakan kembali bagi kita sabda Tuhan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama bersyukur. Kita semua puji, kita muliakan Tuhan. Hai dunia, elukanlah. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus.
semua. Dialah Raja semesta. Dialah Raja semesta, benar dan mulia. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa atas segala kebaikan kemurahan-Mu. Boleh kembali menikmati suasana sukacita Natal di bulan Desember bersama dengan orang-orang tua yang kami kasihi. Hamba-hamba-Mu yang telah Engkau utus sejak sekian puluhan tahun yang lalu untuk hadir dan bekerja dan melayani di tengah-tengah gereja Toraja. Kami bersyukur kalau boleh melihat hari ini sejumlah orang tua kami boleh hadir bersama dengan kami. Banyak hal yang mungkin tak sama lagi dengan puluhan tahun silam. Kekuatan fisik yang terbatas, gerak langkah yang tidak segesit kemarin. Tapi kami tahu satu hal yang tidak pernah berubah adalah sukacita karena kehadiran Tuhan. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan hari ini. Kami mencoba mengerti bagaimana Engkau hadir. Allah yang menjadi manusia, yang meyakinkan kami bahwa Engkau hadir di dalam sepanjang perjalanan hidup kami, termasuk dalam bagian-bagian yang sepi dan sunyi di kehidupan kami. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau. Izinkan Engkau perkenankan hamba-Mu berbicara melampaui segala kelemahan, keterbatasan, bahkan ketidaklayakan hamba-Mu. Ambil alih pemberitaan firman dari tempat ini kata demi kata. Dan biarkan Tuhan dalam waktu sejenak ini, sabda Tuhan boleh ambil tempat yang terbaik dalam kehidupan kami. Berbicaralah Bapa, berbicaralah. Nyatakan isi hati Tuhan buat kami sekalian. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terkait dengan tema Natal bersama tahun ini dan juga kehadiran kita bersama-sama sebagai pensiunan pengerja gereja Toraja, saya ingin bacakan satu bagian dari firman Tuhan, Injil Lukas pasal 2. Saya baca ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Lukas pasal 2 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Saya bacakan saudara-saudara. Lukas 2, 15 sampai 20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Ibu Bapak sekalian, itu firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama pada pagi hari ini. Terkait dengan tema Natal hari ini, kota Bethlehem jadi fokus sepanjang tahun ini. Banyak sekali topik yang bisa diucapkan tentang Bethlehem, tapi saya pilih 2 hal saja mungkin dalam pertemuan kita pada ibadah pada hari ini. Pertanyaan mendasar pertama adalah kenapa Bethlehem? Itu kan pertanyaan paling penting. Apa yang Tuhan mau saya tahu ketika secara sengaja Tuhan ucapkan kota itu, firman Tuhan sebutkan kota Bethlehem itu secara detail. Apa yang Tuhan mau saya tahu tentang cara penyelamatan Allah, karya penyelamatan Allah, ketika secara sengaja Tuhan pilih kota Bethlehem sebagai tempat kelahiran. Padahal ada banyak kota lain di Israel yang jauh lebih hebat. Saya pikir hampir hari ini kalau bawa tamu ke sana, pergi ke Israel, pergi ke Jordan, pergi ke daerah misalnya di daerah utara, Galilea, Tiberias, kota-kota yang jauh lebih hebat,
pergi ke Nazaret. Nazaret itu tempat ibunya Maria, ibu Yesus Maria menerima penglihatan dari malaikat Jibril waktu itu. Jarak Nazaret dengan Bethlehem itu 200 km kurang lebih. Tidak ada pesawat, tidak ada bus waktu itu. Bayangkan, kecil sekali. Apalagi kalau sudah lihat kota Haifa, kota Israel modern, atau Tel Aviv, atau lihat kota-kota yang lain. Baru orang masuk Bethlehem, kampung kecil itu, pertanyaannya orang langsung bilang, Pak Pendeta, ngapain juga Tuhan lahir di sini? Gitu loh. Saya jelaskan sedikit Bapak Ibu, Bethlehem hari ini tuh masuk wilayah Palestina, masuk wilayah Palestina, bukan Israel. Ya. Jadi ya tuh Palestina, kalau misalnya ini seluruh tanah Israel ya, susto, ya tuh Palestina, di DET, dindukan DET. Jadi pisah-pisah tempatnya. Ya. Jadi kalau misalnya Bethlehem itu masuk wilayah Palestina, kalau mereka mau pergi ke Gaza misalnya, Hebron, ya, yang juga masuk wilayah Palestina, dia harus keluar dari Bethlehem, masuk wilayah Israel dulu, mana matamu Palestina sudah jauh. Jadi bisa membayangkan ini atau Palestina, disarak-sarak. Nah, itu. Kota kecil sekali. Di Palestina orang Kristen, di Bethlehem banyak orang Kristen, tapi orang Kristen keturunan Arab. Ya. Kalau Bapak Ibu cek di Google, cek aja di Google nanti. Berapa persen orang Kristen di Israel? Mungkin 3% saja. Tapi dari 3% yang Kristen, 80%-nya itu keturunan Arab. Jadi lebih mudah orang Arab percaya Kristus ketimbang orang Yahudi percaya Kristus. Kira-kira gitu kesimpulannya. Di Bethlehem itu hanya ada 2 gereja yang suka dikunjungi orang. Gereja Padang Gembala di Efrata, tempat tempat gembala menerima berita, dan gereja Nativity. Gereja yang dibangun di atas tempat yang diyakini sebagai tempat kelahiran Tuhan Yesus, gereja Nativity. Di gereja itu gereja Nativity satu-satunya gereja yang tidak dihancurkan ketika terjadi perang salib. Satu-satunya gereja yang tidak dihancurkan di seluruh tanah Yerusalem, di Israel ketika perang salib terjadi. Karena apa? Ketika tentara Persia menghancurkan seluruh gereja di sana, gereja ini tidak dihancurkan karena di gereja Nativity di atas tempat yang dibangun di atas tempat yang diyakini tempat kelahiran Yesus itu ada gambar 3 orang Majus, 3 raja dari Persia. Jadi nukot tentara Persia, nenek tapi pirang bonging gara gitu ya betul. Jadi tidak dihancurkan. Tapi itu sedikit saja, intermezzo saja untuk pengenalan kita tentang kota itu. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, itu pertanyaan paling penting. Ada apa dengan Bethlehem? Apa yang Tuhan mau saya tahu tentang cara Tuhan bekerja, cara Tuhan menyelamatkan, ketika sekali lagi Tuhan secara sengaja memulai proses penyelamatan Allah menjadi manusia itu dari satu kota paling kecil, Bethlehem. Kenapa tidak pilih? Kalau Yesus mau terkenal, harusnya dia lahir di Yerusalem, tempat bait suci, pusat keramaian, pusat keagamaan Israel. Harusnya lahir di Yerusalem. Tapi ini dengan sengaja dia pilih satu kampung kecil, Bethlehem. Kalau dulu Maria mau melahirkan, harusnya cari kota yang ada puskesmasnya. Saya yakin 2000 tahun lalu ada puskesmas jute. Itu pertanyaan paling penting saudara. Kenapa harus Bethlehem? Mika 5 ayat 1 mengatakan, hai Bethlehem Efrata, hai yang paling kecil di antara tanah Yehuda. Paling kecil, kampung yang paling jauh, paling kecil, pelosok. Apa yang Tuhan mau saya tahu tentang cara Tuhan bekerja, cara Allah bekerja ketika sekali lagi, ketika Tuhan memulai misi penyelamatannya, Allah menjadi manusia, Tuhan memilih satu kampung kota kecil yang sangat jauh dari pusat keramaian sebagai tempat kelahiran Mesias. Itu pertanyaan paling mendasar saya, saudara-saudara. Apa yang Tuhan mau saya tahu tentang Bethlehem sebenarnya? Ya. Dan saya pikir luar biasa. Saya bilang saya mau seperti gembala yang dalam bacaan kita, yang pulang dari Bethlehem. Kalau pulang dari Hong Kong, pulang bersuka cita, cocok itu. Tapi gembala ini pergi ke Bethlehem, kandang domba. Pergi ketemu dengan bayi Yesus yang masih kecil. Pulang tidak dapat Pak Piong, tapi kembali bersuka cita. Bapak Ibu, saya bilang begini. Esensi Natal itu kan adalah ketika saya mampu melihat kehadiran Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang bisa membawa perubahan dalam hidup saya. Dan Bapak Ibu coba lihat ya, gembala. Bapak Ibu orang tuaku sekalian, Injil Lukas itu menarik soal Natal ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan semua bahan khas Injil Lukas, artinya semua cerita-cerita yang hanya ada di Lukas, tidak di Matius, Markus dan Yohanes, hanya dalam Injil Lukas, semua memperlihatkan satu tema yang sama, bahwa apa? Perjumpaan dengan Kristus harus membuat orang berubah. Meskipun kondisi di rumah tidak berubah.
Susito. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya gembala, ini gembala pergi ketemu Tuhan, pulang tetap gembala. Tidak pergi ketemu Tuhan gembala, pulang jadi kepala dinas. Tidak. Dia pergi gembala, pulang gembala. Pergi pakai sandal jepit, pulang pakai sandal jepit. Pergi asam urat masih tinggi, pulang nanti asam urat juga masih tinggi. Tidak ada yang berubah. Seluruhnya masih sama. Nanti gembala pulang ke rumah, rumahnya masih tetap sama. Kalau dia pulang ke rumah nanti bocor rumah tetap sama. Cicilan kredit pancinya sama juga belum lunas. Semua sama. Tidak ada yang berubah. Tapi satu hal yang luar biasa, begitu gembala pulang ketemu dengan Tuhan, dia kembali dengan bersukacita. Pertanyaannya, apa yang dia bisa lihat sebenarnya? Apa yang gembala bisa saksikan di kandang domba yang membuat dia bisa kembali bersukacita, padahal sebenarnya secara materi tidak ada yang berubah dengan hidupnya. Tetap gembala, tetap harus kerja keras, tetap rumahnya sama, tetap seluruhnya sama, tidak ada yang berubah. Pergi pakai sandal jepit, pulang pakai sandal jepit, tidak ada yang berubah. Tapi yang luar biasa, dia kembali dengan penuh sukacita. Pertanyaannya, apa yang gembala bisa lihat sebenarnya? Seluruh Injil Lukas perlihatkan perjumpaan dengan Tuhan membuat orang berubah. Simeon, setelah cerita gembala, Simeon, orang yang sudah tua, lama sekali menantikan Mesias. Apa yang terjadi? Begitu Simeon menggendong bayi Yesus yang baru berumur 8 hari, dia gendong bayi 8 hari. Dia bilang apa? Tuhan, sekarang biarlah hambamu pergi dengan damai sejahtera, depart in peace. Karena apa? Saya sudah melihat keselamatan yang daripadamu. Coba lihat. Seorang tua, Simeon yang sudah lama sekali menantikan Tuhan, begitu dia gendong bayi Yesus, dia bilang apa? Nami minta mau dia musadia maguna. Coba bayangkan. Siapa lagi? Injil Lukas. Saya perlihatkan semua bahan khas Injil Lukas. Bahan khas juga Sakeus. Bayangkan. Cerita Sakeus hanya ada dalam Injil Lukas. Bapak Ibu coba lihat ya. Sakeus itu kepala pemungut cukai. Selama ini di otaknya hanya uang. Saya mandalan tangan. Mangimpiui saya teruk. Bayangkan tuh. Tapi begitu Kristus masuk di rumahnya, apa yang terjadi dengan Sakeus? Dia bilang gini, Tuhan, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Setengah. Oh, bayangkan kamu tuh setengah. Jelas tuh setengah, Le. Setengah itu berarti apa? Kalau punya 2 babi kasih 1 pendeta, kira-kira gitu. Setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin, dan kalau ada orang yang pernah kuperas, ku kembalikan 4 kali lipat. Jadi Bapak Ibu, buat saya luar biasa. Perjumpaan dengan Kristus harusnya menghasilkan perubahan. Nah, pertanyaan paling mendasar adalah, apa yang Tuhan mau saya pahami dari cerita Bethlehem ini? Ketika secara sengaja Tuhan memilih untuk hadir di tempat-tempat yang paling sederhana. Satu hal pertama, saudara-saudara, saya pikir satu hal, ketika Mika 5 ayat 1 mengatakan, Hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara tanah Yehuda, daripadamu akan lahir seorang juru selamat. Saya bilang pertama, pesan paling penting pertama ketika Kristus ada di Bethlehem, pesan paling penting pertama adalah Tuhan bersedia hadir di tempat yang paling sepi dan sunyi di hidupmu. Bethlehem itu simbol kesederhanaan, simbol ketiadaan, simbol kemiskinan, simbol tidak ada apa-apa. Dan ketika Tuhan hadir di sana, satu pesan penting yang luar biasa adalah Allah hadir, Allah bersedia hadir di tempat-tempat yang paling sunyi dan sepi di hidupmu. Saya berpikir memang itu berita Natal. Cerita Natal hari ini kan cerita Allah menjadi manusia, itu kan cerita yang tidak masuk akal. Mana ada cerita Allah jadi manusia? Tuhan mau jadi manusia itu tidak ada cerita. Allah menjadi manusia. Manusia yang berlagak jadi Tuhan itu banyak itu. Tapi manusia yang mau jadi Tuhan yang menjadi manusia itu tidak masuk akal. Tidak ada satu agama pun yang bisa punya keyakinan ada cerita Allah yang jadi manusia. Tidak ada. Tidak ada satu agama manapun yang punya cerita tentang Allah yang menjadi manusia. Hanya Allah dalam Yesus Kristus, hanya di dalam iman Kristen, saya bisa mengenal ada satu cerita Allah yang menjadi manusia. Dan saya pikir untuk apa Allah jadi manusia, ya kan? Kan sebenarnya kalau Tuhan mau selamatkan kita, dia kan Tuhan. Kalau dia mau selamatkan kita sambil dia tidur-tiduran, atau dia mau selamatkan kita sambil dia makan papillon, kan bisa juga ya. Orang dia Tuhan. Dia Tuhan. Dia mau bikin apa saja, bisa. Dia mau bikin apapun bisa.
Tapi dia memilih karya penyelamatan itu dengan cara apa? Dengan cara Allah menjadi manusia dan bukan sekedar manusia. Kalau dia jadi manusia seperti Hercules yang manusia setengah dewa, hebat itu. Tapi dia jadi manusia yang paling hina, mulai dari sejak lahir sampai matinya, konsisten ada pada jalan kehinaan. Dan bos itu luar biasa, Bapak Saudara. Saya PA satu kali, dulu waktu masih di Jakarta, seorang ibu nanya sama saya gini, Pak Alfred, kalau dia Tuhan, ya, kalau dia memang dia Tuhan, untuk apa dia teriak-teriak di kayu salib, Eloi Eloi lama sabachthani? Kalau memang dia Tuhan, gitu ya. Kalau memang dia Tuhan, untuk apa dia teriak di kayu salib, Eloi Eloi lama sabachthani? Kalau memang dia Tuhan, saya bilang, bos, jangan kau cuma lihat satu ayat di Alkitab. Baca seluruh Alkitab dengan baik, saya bilang. Di seluruh Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di seluruh Injil, Yesus selalu panggil Allah itu dengan Bapa, selalu dengan Bapa, tidak pernah dengan sebutan lain. Sapaan favoritnya Bapa, bahkan murid-murid pun diminta menyapa Allah itu dengan Bapa. Kita diajarin doa Bapa kami. Selalu menyapa dengan Bapa, sapaan favoritnya Bapa, selalu diminta menyapa dengan Bapa. Saya bilang sekali saja, hanya sekali Yesus menyebut Bapanya itu dengan Allah, sekali saja. Pada saat kapan? Pada saat dia berada di kayu salib. Kenapa? Sebab ketika dia berada di salib, dia sedang menempatkan dirinya pada posisi manusia yang terkutuk dan terpisah dari Allah. Jadi Bapak coba perhatikan, ketika Allah mau menyelamatkan manusia, dia memilih menjadi manusia dan bukan sekedar manusia, menjadi manusia dengan tingkat penderitaan, kesedihan yang luar biasa. Dan saya bilang Bapak Ibu, konsisten Tuhan lakukan itu mulai dari lahir sampai matinya. Saya tanya sama anak katekisasi biasa, saya bilang cukup perhatikan ya. Proklamasi pertama yang muncul dari sorga, yang mengatakan ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, itu muncul kapan? This is my beloved son. Suara dari sorga memproklamirkan ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, itu muncul kapan pertama kali? Saya bilang coba ingat peristiwa itu. Itu tidak muncul ketika Yesus lagi bangkitkan Lazarus dari kematian, kemudian Tuhan bilang, "Weh, tidak tahu jago tongan anakku." Bukan. Tidak muncul suara itu proklamasi ketika Yesus lagi mengubah bikin 5 roti dan 2 ikan jadi makan untuk 5.000 orang. Tidak muncul pada peristiwa itu. Proklamasi ini anakku yang kukasihi muncul di mana? Pertama kali baptisan. Ada apa dengan baptisan? Saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, saya bilang menarik saudara. Suara itu muncul tidak pada saat Yesus bikin mujizat, tidak pada saat Yesus bikin segala sesuatu yang hebat-hebat. Justru proklamasi dia anak Allah muncul saat peristiwa pembaptisan. Kenapa? Ada apa dengan baptisan? Saya bilang sederhana. Bapak Ibu tahu kan, Injil Lukas, kisah-kisah para rasul mengatakan baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Baptisan Yohanes, baptisan pertobatan, bukan baptisan kayak kita ya. Baptisan Yohanes itu tradisi Eseni, satu kelompok Yahudi, baptisan pertobatan. Artinya apa? Orang kalau merasa dirinya berdosa, dia bertobat, dia baptis dirinya. Itu banyak penulis-penulis di Qumran, yang penulis kitab suci itu, dia nulis dirinya. Nanti kalau nulis kitab suci, kan komputer sang lo di copy paste. Dia harus tulis tangan semua di atas papirus. Kalau dia mau tulis malam ini, tiba-tiba sangau mau kalian nama dosa tuh, dia baptis dirinya, benamkan dirinya di bak mandi di air yang mengalir untuk kemudian membersihkan dirinya. Tapi coba bayangkan tuh, baptisan Yohanes, baptisan pertobatan. Pertanyaannya, kalau Yesus dibaptis dengan baptisan Yohanes, baptisan pertobatan, emang Yesus bertobat? Kan dia tidak berdosa. Saya bilang dia memang tidak berdosa dan tidak perlu bertobat. Lalu kenapa dibaptis pendeta? Saya bilang sederhana, kau bayangkan. Ketika Yesus dibaptis dengan baptisan Yohanes, itu berarti apa? Dia berdiri dalam antrian, barisan, deretan orang berdosa yang mau bertobat. Artinya apa? Peristiwa baptisan sejak awal memperlihatkan ketika Allah mau menyelamatkan manusia, dia memilih cara ini. Cara bagaimana? Dengan cara menempatkan dirinya pada posisi manusia yang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertama, apa arti Bethlehem?
Bethlehem sederhana. Bethlehem pertama-tama mengingatkan kita tentang apa? Kesediaan Tuhan hadir di tempat-tempat yang paling sepi dan sunyi di hidup kita. Saya ingat dulu waktu saya baru melayani Mane Diurapi Bangan ada di Pandita tahun 2003. Jadi 21 tahun lalu di Jemaat Ebenezer di Bekasi. 21 tahun lalu yaitu kilayani Bekasi, Cikarang. Weh, sepi sekali. Sepi sekali. Itu tempat yang menurut saya, waduh, 21, kalau hari ini sudah terang, tapi 21 tahun lalu, yaitu cabang kebaktian Laku Bisa di sana Cikarang, Cibarusa, waduh, ngeri-ngeri sedap kalau pergi malam-malam ke sana. Itu kira-kira dari tempat tinggal kami itu kurang lebih 1 jam lah, kalau tidak macet 1 jam perjalanan dari Bekasi tempat kami tinggal. Saya ingat saya baru diurapi jadi pendeta, jadi rajin lupa malah berkunjung tahun itu. Rajin siapa atau sampai terakhir gitu ya. Saya ingat pergi berkunjung, kira-kira jam 9 malam lah. Kan jemaat di Cikarang itu anak-anak STM tamat pergi kerja ke sana. Anak-anak muda semua, umur 20-23 tahun, masih muda sekali. Tinggal pergi berkunjung ke satu perumahan yang sangat sederhana. Tipe-tipe 21, ya, yang simis di kamar analan, tapi bagus juga, dekat kemana-mana. Dekat ke dapur, dekat ke kamar mandi, dekat kemana-mana kan. Saya datang berkunjung jam 9, pamit kira-kira jam 10, pakai satu mobil Panther tua punya gereja, mobil Panther tua yang selalu syarat muatan sebab waktu itu saya ingat di jemaat yang punya mobil mungkin talusia kapang tahu tuh 60 tuh itu. Jadi setiap kali kebaktian rumah tangga atau pergi besuk orang ke rumah sakit Jolo Jakarta, weh si budalu ibu-ibu kendeng lengan. Sampai kalau kita parkir di rumah sakit, heran-heran bang satpam nak wah taruh budak itu mengkalu nomai. Umpos yang menino aku doin nanti. Pakai mobil Panther tua itu. Saya baru jalan datang jam 9 malam, pamit jam 10, lewat sedikit. Saya baru jalan, ya baru berputar kali, ban mobil itu 3-4 kali berputar ban mobil. Tiba-tiba, bruk, weh. Tirambalun amin keluar aromai, waduh. Ternyata yang lepas bull joint-nya, bull joint. Yang namanya bull joint itu Bapak Ibu kalau lepas, yang namanya bull joint itu kalau lepas, badannya mobil jatuh di ban, jadi tidak bisa tidak bisa didorong, harus diangkat. Saya bilang Tuhan, aduh ini susiore tete apa teh, malin amelayani teh rusak teh apa teh. Kalau saya pergi jalan-jalan dan rusak, cocok teh. Tapi saya pergi berkunjung Tuhan, pergi berdoa, narusak orang teh apa teh. Nah itu. Saya bilang kalau Tuhan mau kasih rusak, harusnya rusak tadi siang depan bengkel biar langsung dibetulin. Atau kalau Tuhan mau baik, Tuhan bisa taruh tangan malaikat sebentar saja, tahan sampai di rumah 1 jam lagi biar baru lepas depan rumah. Naik mulai jam orang benua. Rusak tengah malam, ya sudah. Saya cuma bilang dalam hati, tidak tahu mau bagaimana. Tidak ada jalan keluarnya tengah malam. Saya cuma ingat tetangga kami di Bekasi, ada orang Kristen. Tukang bengkel, orang Kristen, tapi tidak pernah ke gereja. Tanya Toraja malam cek-cek aku indan tu samburan Pak Pendeta. Bukan orang Toraja. Saya ingat, saya telepon, Papa ini, oh kenapa Pak Pendeta? Saya punya mobil rusak, apanya rusak? Saya bilang, saya tidak tahu bilang namanya bull joint. Saya bilang, itu di depannya ban apa gini, oh saya tahu Pak Pendeta, di mana alamatnya? Saya tahu itu, saya tahu. Hukum ban saya tahu, nah tak bangsa aku jelaskan itu na tandemu ya. Ya sudah, saya bilang alamat di sini. Saya tunggu 1 jam kurang lebih dia datang. Hampir setengah 12 malam dia tiba lokasi. Dia lihat, waduh Pak Pendeta ini yang rusak ini namanya bull joint. Terus saya bilang, terus bagaimana Mi? Dia bilang, oh, tidak ada Mi toko buka ini malam. Jadi bagaimana? Saya pikir tadi tirotnya Pak Pendeta, kalau tirotnya itu bisa diikat, kita tarik ini mobil. Ternyata bull jointnya. Saya bilang, iya saya juga tadi mau jelaskan, tapi saya belum jelaskan, Bapak sudah tahu. Jadi ya sudah, tidak ada jalan lain. Dia cuma bilang, Pak Pendeta, kita cari orang, kita bantu angkat mobil, didorong ini mobil. Ya sudah, kami pergi cari orang buat angkat mobil, setengah 12 malam, pelosok. Kami cari orang angkat mobil, Bapak Ibu tahu, tiba-tiba datang seorang datang
seorang bapak, kalemu, dodo, kalemu, nah tuh tulun dan domeng, jalan gini. Dia bilang, Pak, setengah 12 malam. Pak, kenapa ini mobilnya? Rusak, Pak. Apanya yang rusak? Ball jointnya. Oh, mobil apa nih? Mobil Panther. Oh, tunggu Pak ya. Saya ambilkan ball joint Panther. Bayangkan setengah 12 malam. Dia pergi 5 menit lebih, tidak sampai 10 menit dia pulang. Berarti rumahnya dekat. Dia bawa bull joint Panther bekas 2. Saya kasih lihat tukang bengkel, saya bilang, bos, ini ada bull joint Panther bekas, masih bisa dipakai ini? Dia bilang, masih bisa tuh Pak Pendeta, bekas tapi masih bagus, bisa dipakai. Ya sudah. Dipasang setengah jam lebih sedikit selesai. Jam 12 lewat, selesai dikerja mobil itu. Saya mau bayar bull jointnya, dia nggak mau. Saya cuma bilang terima kasih. Dan setelah saya bilang terima kasih, Bapak itu pulang. Bapak Ibu tahu, ya tona sulit ambek Bapak itu pulang. Saya ikuti dari belakang kan, ku tiru-tiru taruh tu letena. Melesa asyar kata letena rok kote tarka. Siapa membayangkan? Siapa mau kasih bulu join jam 12 malam di pelosok? Nanti Bapak Ibu teriak-teriak di pertokoan, di alun-alun jam 12 malam. Saya yakin tidak ada yang kasih bulu join, Pak. Yang keluar Satpol PP itu nanti. Tidak ada. Saya betul-betul ku tiru-tiru teletena. Oh, melesa asyar tu teletena. Saya ikuti, betul-betul saya penasaran, sangat penasaran. Saya ikuti ke dalam, dia masuk ke dalam satu rumah kecil sederhana, nyala lampu di dalam. Ku tiru-tiru taruh tubuhan natama, bonotong asyar katakan tiba-tiba nih berubah jadi patane. Saya masuk ke dalam, pura-pura minta air putih, cuci tangan. Sebenarnya mau ngobrol. Dia siapa? Dia seorang sopir, tidak pernah bawa mobil ke rumah. Tapi hari itu dia pertama kali bawa mobil ke rumah karena hari itu harus ganti oli dan ganti ball joint. Dan luar biasa, mobil yang saya gunakan diizinkan lepas ball jointnya tengah malam di dekat rumahnya. Saya mau bilang apa soal itu? Mau bilang kebetulan. Saya cuma ingat satu tulisan Pendeta Eka Dharma Putra almarhum bilang begini, kebetulan itu adalah bahasa manusia ketika dia tidak mampu lagi menjelaskan mengapa satu peristiwa terjadi bersamaan di satu waktu dan kesempatan yang sama. Saya mau bilang kebetulan, entahlah. Saya cuma pamit bilang terima kasih. Sule makan itu sama tukang bengkel itu, sehingga di pinggir jalan beli pecel lele, sementara ikan lelenya digoreng. Bapak itu bilang, Pak Pendeta tukang bengkel tuh, Pak Pendeta, gila ini Pak Pendeta. Kenapa? Bisa-bisanya orang kasih kita bull joint tengah malam jam 12 di sini, di pelosok. Bisa-bisanya orang kasih. Saya bilang, iya bos, makanya kau rajin-rajin ke gereja, saya bilang. Nah Bapak Ibu, buat itu satu, apa yang saya tangkap, saya pribadi selalu ingat peristiwa itu. Itu baru saya 1-2 bulan kali jadi pendeta. Saya selalu ingat peristiwa itu yang selalu mengingatkan saya bahwa apa? Pendeta Alfred, kau harus ingat. Ketika kau berpikir sendirian, tidak ada jalan keluar, tidak tahu harus kemana, semua gelap, tidak tahu harus meminta tolong ke siapa. Kau harus percaya, Kristus hadir di dalam seluruh bentuk kesunyian hidupmu. Di tempat yang paling gelap, tempat yang paling sunyi, tempat di mana kau merasa seorang diri, kau harus percaya, Yesus ada di situ. Dan ketika Kristus hadir, saya juga harus percaya, Tuhan pasti selalu punya jalan keluar yang terbaik. Buat situ poin pentingnya. Bethlehem. Ketika Kristus memilih lahir di Bethlehem, buat itu satu pesan. Dia mau hadir di dalam seluruh bagian hidupmu yang paling sunyi dan sepi sekalipun. Dulu ketika kita masih aktif, rumah ramai, anak-anak kita masih kecil, kadang malis sumalong batu bolon mau wai batu segala macam. Tapi kemudian mereka bertumbuh besar, kita kredit segala macam supaya bisa kisan mak kuliah. Dan ketika mereka sudah kuliah, mereka pergi jauh. Mak keluarga duka mau itu, dan duka mau rumah tangga nakalena. Rumah yang tadinya ramai, sekarang sunyi. Oh ya. Saya pikir itu Bapak Ibu. Ya.
Ada yang kita datang masih komplit hari ini. Ada yang tinggal seorang diri. Ada yang diwakili anak cucunya. Dan segala macam. Banyak hal yang berubah. Rumah yang tadinya ramai, kemudian hari ini sunyi. Menunggu telepon anak cucu pun kadang-kadang lama. Anak cucu sudah sibuk dengan urusannya sendiri. Makanya tema ajong yang nama telepon masih pentalun-talun, namanya marapat tumbak nasusi ku tampe bang satu. Nah telepon ada kota ku tandai ku tar atau apa parah lu na pukaran nanti pa lamore bang hari isi telepon satu. Dan hari ini firman Tuhan ingatkan kita, ketika Tuhan mau hadir di Bethlehem, Dia juga mau tegaskan bahwa Dia mau hadir dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Baik ketika dulu rumah masih ramai dengan segala kesibukan aktivitas kita, maupun hari ini, ketika kadang-kadang kita mungkin sendiri saja ada di rumah. Selamat Natal, segenap orang tua kami, ya. Kami yang ada di generasi hari ini bersyukur, bersuka cita. Ya, ini ada Pak Rektor UKI Toraja Dada, pengurus PTKM, teman-teman dari Rumah Sakit Elim semua datang. Kita semua datang karena teman-teman di PKT semua hadir. Karena kami yang aktif hari ini tahu betul, paham betul bahwa Gereja Toraja bisa tumbuh seperti hari ini. Itu karena Tuhan sudah mengutus begitu banyak orang-orang tua kami yang mau mempersiapkan hal-hal yang baik, fondasi-fondasi yang baik, di mana gereja Tuhan boleh dibangun hari ini dengan sebaik-baiknya. Selamat Natal, dan kami merindukan orang tua kami terus sehat, terpelihara dalam kasih Tuhan. Yang menekomanda, lama Natal kipa pendeta, kurang-kurang saya ngetak kuat tae, ini lama Natal tah. Aman mote Pak Manda Sabaden, Pak Rektor Jo soleh PTKM. Setelah Pak Rektor toh, kurang-kurang saya nanti panitia nak Pak Rektor. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, melihat orang tua kami, ayah dan ibu semua sehat. Saya pikir itu kebahagiaan dan sukacita besar dari kami semua. Selamat Natal untuk segenap orang tua kami. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita sekalian. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mampukan kami melihat senantiasa hadir-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ketika saat-saat sepi itu hadir, ketika perasaan seorang diri itu hadir, perasaan sunyi itu hadir, kami tahu sejak semula Allah sudah menyatakan betapa Dia mau hadir di tempat-tempat yang paling sepi dan sunyi di hidup kami sekalipun. Karena itu Bapa, biarkan Natal boleh membawa sukacita di hati kami. Kami boleh menikmati suasana syukur dan sukacita Natal bersama dengan orang-orang tua kami, pelayan-pelayan-Mu yang sudah Engkau utus jauh sebelum kami untuk melayani-Mu dan bekerja di ladang-Mu. Ini kami Tuhan, ini sukacita kami bersama-sama, sukacita di masa Natal. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Syukur untuk karya penyelamatan yang Tuhan sudah nyatakan dalam Yesus Kristus. Di sebuah kota yang kecil, Allah telah menyatakan karya penyelamatannya.
Yesus sungguh telah lahir bagi kita. Karena itu layak dan patut bersama-sama kita nyatakan tanda syukur kita atas berkat anugerah dan karya penyelamatan yang Tuhan sudah nyatakan dalam Yesus Kristus. Kita akan menyatakan tanda syukur kita, firman Tuhan akan menuntun kita bersama dalam kita menyatakan tanda syukur kita. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya. Kita nyanyikan bersama sambil kita memberikan tanda syukur kita. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah, hai tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala, bangun segera menengok juru selamatmu. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Hai malaikat, pujilah terus kemuliaan Allah yang kudus. Bayi itulah sang penebus dan juru selamat dunia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Aku kaya oleh miskinmu, selamat oleh hidup sucimu. Ku dibasuh oleh darahmu, bahagia oleh salibmu. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Ya, persembahan pujian musik angklung kita akan nikmati bersama.
Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh merayakan bersama sukacita Natal bersama dengan segenap orang tua kami, segenap keluarga besar pensiunan pengerja Gereja Toraja. Kami melihat momentum ini sebagai satu bentuk kesetiaan Tuhan. Engkau hadir dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami dari waktu ke waktu. Dan terus kami berdoa, teruskan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Lawat anak-anak-Mu, orang tua kami dalam seluruh keberadaan mereka Tuhan. Dan biarkan dalam seluruh keberadaan kehidupan, segenap orang tua kami boleh terus mengalami perjumpaan yang sungguh dengan Tuhan. Perjumpaan yang selalu memberikan sukacita dan kelegaan dalam beragam bentuk kondisi kehidupan kami masing-masing. Berkati dalam semua kelanjutan kehidupan orang-orang tua kami. Dan kami bersyukur Tuhan, orang tua kami diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan di Gereja Toraja. Apa yang mereka bisa kerjakan Tuhan berkati. Dan anak cucu turun-temurun sesuai dengan janji-Mu. Kami mohonkan, teruslah Tuhan memelihara kehidupan anak cucu dari seluruh pelayan-pelayan-Mu. Kami tahu Tuhan banyak hal yang berubah, tapi kami percaya tentang satu hal, janji Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan selalu mengingat, Tuhan mengingat seluruh keberadaan kehidupan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Peliharakan seluruh anak cucu hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, jauh ke depan turun-temurun. Terima kasih Bapa, seluruh kelanjutan pelayanan kami bersama-sama di Gereja Toraja kami terus doakan. Berkati seluruh jemaat-Mu di Gereja Toraja, ada 1188 jemaat dewasa hari ini dengan ratusan cabang kebaktian. Ada lebih dari 1000 pendeta yang aktif hari ini melayani. Dan seluruh unit-unit pelayanan Gereja Toraja, lembaga-lembaga pelayanan Gereja Toraja, di rumah sakit, di sekolah-sekolah, di kampus, di semua unit-unit pelayanan, di seluruh lingkup pelayanan Gereja Toraja. Kami mohon hadirnya Tuhan. Hadir-Mu Tuhan untuk selalu menopang kami, membuat kami boleh setia dalam seluruh panggilan kami masing-masing. Terima kasih untuk kehadiran kami bersama hari ini, biarlah seluruh luapan syukur sukacita kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan dari Jemaat Rantai Po yang boleh bersama dengan kami, adik-adik yang boleh melayani dalam beragam bentuk, multimedia, sound system, dan juga pelayanan musik gerejawi. Tuhan juga memberkati seluruh anak-anak-Mu. Dan rekan-rekan pengurus BKGT yang terus bekerja memikirkan bagaimana kami bisa mengupayakan ketersediaan pemberian santunan hari tua bagi orang-orang tua kami. Boleh terus diberikan kekuatan kesehatan yang terbaik. Tuhan tahu segala persoalan yang kami pergumulan kami hadapi hari ini. Kami mohon hikmat-Mu, Tuhan bukakan jalannya. Kami boleh melihat dengan baik bagaimana kasih setia Tuhan itu menjadi bagian kehidupan kami. Ini doa syukur kami Tuhan, puji-pujian kami, Tuhan berkenan atasnya. Seluruh rangkaian ibadah ini biarlah menjadi satu luapan syukur sukacita yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang boleh kami berikan Tuhan berkati, untuk kami pakai dalam pewartaan Injil-Mu di dalam dunia ini. Ini kami Bapa, ini ucapan syukur dan penyerahan diri kami. Tuhan dengarkan. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sidang Marsara Natal yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan Natal. Sambutan Natal yang pertama perwakilan pensiunan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta J. Respasa. Kepada Bapak diberikan kesempatan. Ini materi nama dodo. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya berterima kasih kepada
BKGT yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kesan-kesan Natal mewakili Bapak dan Ibu para pensiunan Gereja Toraja yang hari ini dapat berkumpul bersama-sama merayakan ibadah Natal, di mana kita merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat dunia, Yesus Kristus. Bapak Ketua Badan Pekerja Sinode yang saya hormati bersama dengan anggota, Ketua BKGT bersama dengan anggota yang saya hormati, Ketua Majelis Pertimbangan Gereja Toraja yang saya hormati, bersama dengan anggota, Bapak Ibu dari lembaga-lembaga yang ada dalam Gereja Toraja yang saya hormati, serta Bapak dan Ibu pensiunan Gereja Toraja yang sempat hadir pada hari ini dalam kebersamaan kita merayakan hari Natal. Saya merasa bangga dan berterima kasih bahwa saya diberi kesempatan untuk mewakili Bapak dan Ibu menyampaikan kesan-kesan Natal pada kesempatan ini. Terima kasih atas penghargaan ini. Kita telah melewati atau hampir melewati tahun 2024. Yang tentu di dalamnya kita semua terus berjuang sehubungan dengan hidup yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita. Dan di dalam hal itu pasti suka duka silih berganti. Namun yang pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini yang merupakan sukacita bagi kita. Yang berikut ialah bahwa tentu di dalam menjalani hidup kita sebagai orang tua di sepanjang tahun 2024 ini tentu masih ada hal-hal yang boleh kita lakukan, yang boleh kita contohkan, baik itu melalui keluarga kita, melalui jemaat di mana kita berada, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Dan tentu sebagai orang tua saya mau mengatakan bahwa Paulus menasihatkan kepada kita sekalian, kepada jemaat Filipi pasal 4 ayat 5. Hendaklah kebaikanmu itu diketahui oleh semua orang. Kebaikanmu moitang Pak Bela miki ya kumua ketontongi di Pak Pitiruan lako anakta ampota tudio na penamelo, itu sangat berharga. Itu sangat berharga. Mayadu kamu tu makdina padibogau tu kita disangat sama tua melakukan hal yang terbaik bagi sesama. Seterusnya saya mewakili Bapak dan Ibu menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja yang selalu mendukung lembaga Biro Kesejahteraan Gereja Toraja ini. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Juga kepada pengurus BKGT yang selalu mengupayakan hal-hal yang terbaik bagi anggota yang tersebar di mana-mana,
Juga saya mewakili bapak-bapak dan ibu-ibu menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya. Semoga kita sekalian dalam menghadiri perayaan Natal ini diberi kesegaran, diberi kekuatan, diberi semangat untuk menghadapi perayaan-perayaan Natal yang masih akan kita lakukan di tahun ini, dan khususnya dalam menghadapi tahun baru Januari 2025. Dan akhirnya saya mau mengatakan bahwa selamat merayakan hari Natal di tahun 2024 ini, dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih sambutan Natal dari perwakilan pensiunan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta J. Respasa. Atasnya kami ucapkan terima kasih. Sambutan Natal yang kedua yang akan disampaikan oleh pengurus BKGT, yang dalam hal ini Sekretaris BKGT Bapak Andarias Manda, diberikan kesempatan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Salam dan selamat Natal bagi kita semua. Semangat orang tuaku. Ya. Baik. Dengan penuh sukacita saya atas nama Biro Kesejahteraan Gereja Toraja berdiri di tengah-tengah kita menyambut kita semua dalam perayaan Natal di sini. Kami sampaikan bahwa perayaan Natal pensiunan di 2 tahun terakhir ini selalu dilaksanakan setiap tanggal 5 Januari. Namun pada hari ini, Hari Raya Natal tahun 2024, kita rayakan pada tanggal 19 Desember di tempat ini dengan mempertimbangkan bahwa minggu pertama di tahun 2025 adalah pada saat-saat libur dan pada tanggal 5 di Januari itu berkenaan dengan hari Minggu. Dan juga kami sampaikan bahwa 2 tahun terakhir pelaksana perayaan Natal itu BKGT bekerja sama dengan Panitia Perayaan Keluarga Besar Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, dan saat ini kami meminta kesediaan kepada Majelis Gereja Jemaat Rantai Pau di sini untuk mempersiapkan tempat bahkan melayani kita di saat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam ibadah perayaan Natal ini. Dari Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Majelis Pertimbangan Gereja Toraja, Badan Verifikasi Gereja Toraja, para pengurus lembaga-lembaga pelayanan Gereja Toraja, pengurus pusat organisasi Gereja Toraja, Bapak Rektor UKI Toraja, terima kasih. Ibu Direktur BPR Toraja, terima kasih. Bapak Direktur Rumah Sakit Elim dan teman-teman dari Rumah Sakit Elim, Bapak Direktur dari PT Sulo dan teman-teman dari PT Sulo, dan para orang tuaku, para pensiunan pengerja Gereja Toraja yang hadir di sini, terima kasih. Kita sudah meluangkan waktu untuk datang di sini bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Juga terkhusus kepada majelis gereja di jemaat Rantai Pau di sini untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan tempat, bahkan melayani kami juga dengan teman-teman di sini turut membantu dalam pelaksanaan perayaan Natal ini.
juga kepada Bapak Ketua Sinode Gereja Toraja yang memimpin ibadah ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Ibu Bapak sedang raya masa raya Natal yang kami hormati, perkenankan kami di kesempatan ini menyampaikan informasi tentang keadaan pensiunan pengerja Gereja Toraja. Yang pertama, jumlah pensiunan Gereja Toraja menurut data Desember 2024. Pendeta peserta langsung, artinya yang masih hidup, sebanyak 110 orang. Kemudian janda, duda, yatim piatu, dan anak cacat total pendeta sebanyak 86 orang. Jumlah seluruhnya dalam kapasitas pendeta sebanyak 196 orang. Dengan jumlah santunan hari tua atau gaji pensiun 497.083.000. Itu khusus untuk pendeta. Yang kedua, non pendeta. Non pendeta yang masih hidup peserta langsung sebanyak 145 orang. Kemudian janda, duda, yatim piatu, dan cacat total. Non pendeta sebanyak 73 orang. Jadi non pendeta berjumlah 218 orang. Dengan santunan hari tua atau gaji pensiun sebanyak 435.472.000. Sehingga total keseluruhan jumlah pensiun di Desember tahun ini 414 orang di luar yang sudah tidak masuk tanggungan. Dengan jumlah keseluruhan gaji pensiun di Desember sebesar 932.555.000. Itulah yang akan dibayar di Desember di sini. Yang kedua, jumlah orang pensiun di tahun 2024, khusus tahun 2024. Pendeta 17 orang. Kemudian non pendeta 22 orang. Sehingga jumlah 39 orang yang pensiun di tahun ini. Yang berikut, anggota pensiun yang meninggal di tahun 2024 sebanyak 11 orang. Kemudian dari jumlah yang meninggal, baik sebelum tahun 2024, masih ada 5 orang yang belum dimakamkan. Ibu bapak yang sama-sama dikasihi Tuhan, dengan mendengarkan kondisi-kondisi yang saya telah perdengarkan bagi kita semua, maka dengan kondisi di BKGT yang mungkin sudah menjadi kekhawatiran kita bersama di masa depan. Tetapi melalui kesempatan ini, kami menyapa Bapak Ibu dan khususnya kepada orang tuaku, Bapak Ibu anggota pensiunan pengerja Gereja Toraja. Jangan takut, tetap semangat. Jangan khawatir di tengah-tengah kehidupan di masa depan. Buat akan lamba ke ibu angata. Kita yakin bahwa Tuhan akan membuka jalan untuk kita semua. Karena itu mari kita berdoa bersama, semoga dukungan warga jemaat, lembaga-lembaga pelayanan gerejawi, pengurus pusat OIG, Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, dan semua pihak dalam memikirkan secara kondisi ini secara bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Karena itu, melalui kesempatan ini juga kami mohon dukungan lebih khusus kepada lembaga-lembaga pelayanan gerejawi yang
cukup matang atau mapan dalam pengembangan penghasilan di lembaga-lembaga. Mohon bantuan kita bersama. Kami berterima kasih kepada sekolah minggu, pengurus pusat sekolah minggu yang sudah berpartisipasi, kepada pensiunan pengerja gereja Toraja setiap bulan 5 juta per bulan. Mudah-mudahan lembaga yang lain, pengurus yang lain bisa ikut serta dalam itu. Karena itu, melalui kesempatan ini kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan kepada kita semua. Kami berdoa kiranya kita semua tetap dalam damai sejahtera dari Tuhan. Karena itu akhir kata kami, selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2024 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2025. Terima kasih. Itulah sambutan sekaligus informasi dari pengurus BKGT yang telah disampaikan oleh Bapak Andarias Manda. Atasnya kami ucapkan terima kasih. Kita mendengarkan sambutan yang ketiga dan yang terakhir yang akan disampaikan oleh pengurus Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, yang mungkin dalam hal ini ya langsung disampaikan oleh Bapak Ketua Umum. Silakan. Pertama, teman-teman Badan Pekerja Sinode mohon maaf tidak sempat hadir. Kami semua berbagi banyak sekali kegiatan pelayanan yang memang harus dihadiri, dan tapi saya pikir tidak mengurangi sukacita kita bersama untuk menikmati sukacita Natal bersama pada hari ini. Mungkin yang pertama saja, mari terus kita doakan pelayanan kita sama-sama di Gereja Toraja. Kami berusaha semaksimal mungkin melanjutkan sebaik-baiknya seluruh jejak pelayanan yang orang-orang tua kami sudah tinggalkan. Jadi itu janji komitmen kita supaya betul-betul Bapak Ibu juga tenang, bisa lihat semua anak-anak mitotemo tontong mengkarang semampu, semaksimal mungkin. Kami sudah dititipi tongkat estafet untuk melanjutkan pelayanan yang banyak sekali. Hari ini Gereja Toraja memang tersebar luas sekali. Saya hitung-hitung waktu saya hari ini, rata-rata sebulan itu 2 minggu saya di luar, 2 minggu di sini. Di sini pun itu bisa ke mana-mana di sini. Betul-betul Gereja Toraja sekarang ada 1188 jemaat dewasa, ada 300 lebih cabang kebaktian. Pendeta aktif kemarin itu kalau saya tidak salah 1016, ada proponen sekitar 70-an kurang lebih sekitar itu. Dan dengan segala dinamikanya, semakin masuk ke tempat-tempat yang jauh sekali. Kemarin saya pulang dari Kalimantan, jauh sekali. Di Kalimantan, nama Belang, jauh sekali. Dan itu kami harapkan betul-betul kita doakan seluruh pelayanan Gereja Toraja. Bapak Ibu, kita juga terus mengupayakan banyak hal dan kami terus mohon doanya. Mudah-mudahan tahun depan ya di gedung Eksas Ramelim dah. Ya, kami sudah raker kemarin rapat kerja Gereja Toraja dan kita sudah niatkan kita akan mulai dengan segala keterbatasan. Kami lagi hitung semua modelnya dan segala macam supaya bisa. Kita tidak mau gedung itu jadi beban, ya. Itu harus jadi sumber profit untuk Gereja Toraja. Jangan sampai kita bangun dan nanti susah bangsa kita ambil listrik tak dibilang baik. Nah itu aset-aset berharga. Hari ini kita sedang urus lumayan banyak sertifikat tanah. Lumayan banyak sertifikat tanah, banyak sekali. Yang tanah-tanah kita di Wisma Rama, Jonglu Padang Sapa, yang segede lapangan bola di bawah, di Rongkong Gereja 100 Jendela, puji Tuhan sudah selesai, ya. Puluhan tahun kita tidak beroleh, hari ini kita sudah punya sertifikatnya, dan beberapa tanah lain, semua kita urus hari ini. Biayanya lumayan besar, lumayan sulit, tapi kita tekuni satu demi satu. Kami hanya minta satu hal, mohon didoakan supaya semua selesai dengan baik. Ya. Kita UKI terus berbenah di siapa rektor Le? Kita punya 8.000 mahasiswa. Saya cerita ini supaya Bapak Ibu terus doakan Le. Kita punya 8.000 mahasiswa, tahun ini sudah punya 5 profesor, 5 Le. Nah, 5 tah? 4. Oh baru 4 ya. Oh, berarti tidak tuh kupakar kalian yang bisa tuh. Mahasiswanya juga terus bertumbuh. Mitiro tuh auditorium lan bangga kita lihat dan semua Bapak Ibu sekalian. Sekolah-sekolah kita juga terus berbenah hari ini. Ya teman-teman sekalian,
Itu kita minta betul-betul YPKT berbenah, memperbaiki banyak sekali sistem yang harus dibenahi supaya sekolah kita bisa bertumbuh dengan baik ke depan. Rumah sakit Elim, Mitiro, kita lagi bangun bangunan besar ini, 40 miliar kurang lebih. Itu harus dibangun. Kalau kita punya opsi, tidak punya opsi selain bangun. Jadi itu yang tanya kemarin, saya bilang kita upayakan peminjaman sebab memang tidak punya opsi lain. Kemarin rapat kerja sudah sampaikan. Jadi Bapak Ibu, regulasi kesehatan hari ini itu berubah cepat sekali. Regulasi kesehatan yang sangat, ya saya harus katakan tidak berpihak kepada rumah sakit kecil. Nah, itu termasuk kita. Regulasi kesehatan hari ini itu misalnya ya muncul satu aturan tentang namanya KRIS, kamar rawat inap standar. Jadi kalau kamar rawat inap standar diatur kamarnya harus sekian, kamar mandinya di dalam dan sekian dan sekian. Kalau rumah sakit Elim dengan bangunan lama saja mau diikuti aturan pemerintah, maka kita akan kehilangan kira-kira 20% kamar. 20% kamar. Dan sedangkan Totemo, Buddha kamar tapadate, ponotaru pasien. Nah itu tidak pernah kosong. Kehilangan 20% kamar itu berarti kehilangan kira-kira pendapatan sekitar 1 miliar per bulan. Nah itu. Sementara kita punya saldo rumah sakit hari ini itu hanya sekitar 800 juta per bulan. Nah sekarang kalau hilang 20 kamar, jadi tidak ada opsi lain, harus bangun. Kita tidak mau, walaupun harus pinjam kiri kanan, harus dibangun. Nah itu kami mohon doanya Bapak Ibu Saudara-saudara supaya Ibu semua bisa berjalan dengan sangat baik. Yang terakhir mungkin, tadi Om Manda sudah sampaikan, mungkin saya ingin sampaikan saja soal BKGT kita. Ini jadi satu percakapan sangat serius di rapat kerja kemarin. BPS akan rapat nanti hari Senin untuk memikirkan membentuk tim kajian untuk memastikan BKGT ini jalan normal terus ke depan. Tantangannya kalau mau dibilang berat, saya harus bilang sangat berat, sangat berat. Regulasi hari ini luar biasa, sangat berat. Tapi saya selalu percaya, saya bilang sama teman-teman kita masih punya cukup waktu untuk berbenah dan mempersiapkan segala sesuatunya. Saya kasih angka kasar saja. Ini data raker kemarin tanggal 8 Oktober. Saya sampaikan sepintas saja. Pembayaran santunan hari tua Januari Agustus 8 bulan untuk 400 peserta itu 6,8 M. 6,8 M. 8 bulan untuk 400 peserta pembayaran santunannya. Sementara penerimaan iuran pensiun dari pendeta yang pegawai yang masih aktif itu 6,59, 6,6 lah. Jadi ada defisit kalau dibandingkan yang kita bayarkan dengan yang diterima iuran itu sudah defisit sekitar 260 juta rupiah. Tapi puji Tuhan itu tertutupi dari mana? Ada aksi Pangiu. Ada aksi Pangiu 1,4 M, ada dari donatur 20 juta, ada dari Rumah Sakit Elim 210 juta, ada sedikit-sedikit tambahan yang lain. Jadi hari ini dengan beban itu tertutupi dari aksi Pangiu yang jumlahnya cukup besar sampai 1,4 M. Tahun depan Bapak Ibu akan ada 60 tambahan pensiun. Kalau 60 tambahan pensiun kali satu orang 3 juta rupiah, itu berarti tambahan dana pensiun per bulan itu sekitar 180 juta per bulan. Kali 12 bulan itu berarti tambahan dana pensiun 2 miliar untuk tahun depan. Kita baru alami memang ini. Dari 2023 ke 2024 pensiun yang bertambah cuma 16. Tapi dari 2024 ke 2025 akan bertambah 60 orang. Itu momentum yang paling berat. Nah, saya masih lihat banyak peluang. Hari ini kita optimalkan bangun aset-aset ruko, Dedo, supaya orang bisa sewa. Saya juga sudah minta Sulo berbenah, rumah di belakang itu diganti, dibikin ruko supaya bisa disewakan. Itu aset-aset tanah gereja yang mahal, yang harusnya bisa menjadi sumber pendapatan kita. Ya, ruko do, mudah-mudahan namangka. Kita bikin 3 unit ruko di atas, itu harganya kira-kira 3 unit ruko itu 1,6 M dan orang akan sewa kira-kira 1 ruko 1 M untuk 5 tahun. Jadi yang sewa mitalu aman nomor bisa dipakai banyak dana pensiun untuk tahun depan. Nah ini yang saya mau sampaikan. Terus kita berbenah Bapak Ibu sekalian. Mungkin peluang kita di dana aksi Pangiu, kami mohon Bapak Ibu pensiunan terus mengingatkan jemaat. Saya tidak tahu Om Manda, dari 1188 jemaat, berapa jemaat yang kirim aksi Pangiu? Demor Kasatangana sudah sampai setengah kah? Belum kan? Belum sampai setengahnya.
belum sampai setengah jemaat yang kirim aksi Pangyo. Nah, belum setengah saja itu sudah 1,4 M. Jadi kalau seluruh jemaat mau setia dengan aksi Pangyo, harusnya kekurangan tahun depan itu bisa di cover sementara. Cover sementara ya, sebab jumlah ini akan terus bertambah ke depan. Tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir, kita terus berdoa sama-sama. Saya pikir Tuhan sudah memulai gerejanya, kita tidak harus pesimis. Saya cuma bilang sama teman-teman, kita aware dan kita mau kerja keras, sebab tidak juga mungkin ada hasil kalau kita hanya duduk-duduk saja. Memang harus kerja keras, kreatif, berpikir keras, supaya betul-betul semua perjalanan pelayanan ke depan bisa berjalan dengan baik. Nah, dari Badan Pekerja Sinode, kami cuma minta satu hal, doakan. Pasambayangan kan nih, Bapak Ibu orang tua kami sekalian, mohon doanya. Mohon doa untuk semua pendeta-pendeta Gereja Toraja dimanapun berada, jemaat-jemaat Gereja Toraja tumbuh dengan baik di seluruh lembaga pelayanan, sampai pada waktunya kita boleh melihat gereja ini betul-betul tumbuh menjadi satu gereja yang misioner yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Itu saja yang mungkin kami sampaikan, dan mewakili semua rekan-rekan Badan Pekerja Sinode, terima kasih sudah boleh datang. Kami boleh bertemu lagi dengan orang-orang tua kami, ya. Tentu banyak hal yang berubah, rambut sudah semakin banyak putihnya, ya. Mungkin tidak segesit kemarin kalau berjalan, tapi kami tahu sukacita dan semangat melayani Tuhan tidak pernah berubah sampai hari ini. Kure sumanga, selamat siang, selamat Natal untuk kita semua, Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu, kita teruskan, lanjutkan ibadah kita bangkit berdiri. Dengarkan satu petunjuk hidup baru, sabda Tuhan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Allah Maha Tinggi. Mengasihinya
Jemaat Tuhan, pergilah, berjalanlah pada jalan yang dikehendaki Tuhan bagimu. Saudara-saudara, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, buka hatimu dengan penuh kesungguhan dan kerendahan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur dan sukacita atas ibadah perayaan Natal yang boleh kita nikmati bersama, kita puji, kita muliakan Tuhan. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, sambil kita bersalam-salaman satu dengan yang lain di samping kiri kanan kita. Ya, sambil kita bertepuk tangan. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Heaven Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Heaven Shalom Aleichem, Heaven Shalom Aleichem, Heaven Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Heaven Shalom Aleichem, Heaven Shalom Aleichem, Heaven Shalom Aleichem, Heaven Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera. Damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Ya, Bapak Ibu, setelah ini jangan dulu kita bubar. Kita akan langsung masuk dalam doa syukur, doa makan siang. Jadi mohon Bapak Ibu kita tenang dulu untuk ya masa administrasi di depan. Ya mungkin sebentar setelah kita akan makan siang bersama. Ya jadi kita nikmati dulu kebersamaan kita hari ini, dan mungkin nanti sesudah kita makan siang ya siapa tahu ada Bapak Ibu juga yang mau karaokean, ya nikmati sukacita hari ini. Ya nanti kita masih akan tinggal di tempat ini menikmati sukacita setelah ibadah ini. Dan mungkin kita akan langsung saja masuk dalam doa syukur ya dengan kasih ya Ketua Badan Verifikasi Gereja Toraja, ya Mang Kamu Pandita Nina jadi penotomo. Ya Bapak Penoto Elian Samben akan memimpin kita dalam doa syukur kita hari ini. Ya. Yo bisa nami mangka pakuman tidak aku namanya pataro ijo depan le. Yo sabaklah toro-toro siapa ki? Ya kita akan nikmati sukacita hari ini. Ya. Doa syukur. Ya. Mangka mau pandita Nina jadi pinatom. Ya. Bapak Ibu, orang tua, para pensiun, tambah sembayang dulu, tamanin nalih tu berkat. Oh, ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di siang hari ini Tuhan kami bersyukur. Engkau telah menuntun dan menyertai kami
di dalam merayakan Natal dan juga di dalam merenungkan firman-Mu dan menghayati perjalanan para orang tua kami, para pensiunan. Bapa di surga, semua itu hanya karena kasih karunia-Mu sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini. Saat ini Tuhan, kami akan mendapatkan berkat yang kami percaya bahwa itu berasal dari Tuhan. Berkati kami Tuhan lewat makanan minuman sehingga tubuh kami dapat kuat. Engkau juga tetap memperhatikan orang-orang yang di sekitar kami. Perhatikan orang-orang yang berkekurangan, pakai kami untuk mengasihi mereka agar kami tetap sama-sama mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Dan jika sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan tuntun. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat makan. Ya, demikian semua rangkaian acara ibadah kita yang boleh kita nikmati bersama hari ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menikmati sukacita Natal tahun 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus terus memberkati kita semua. Ya, tahu Bapak Ibu yang masih mau foto bersama, silakan. Mau nikmati makan siang bersama, silakan. Ya, juga kalau ada yang mau karaokean nanti karaoke rohani, ya juga silakan. Ya, oke. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua.